Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julisa Grafila dulu dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM 2408-2011 di kelas PBIB. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait ESP atau English for Specific Purposes yang diberikan oleh dosen saya. Jadi kita masuk di pertanyaan yang pertama. Jadi menurut saya English for Specific Purposes atau ESP adalah pembelajaran bahasa Inggris yang dibuat sesuai dengan kebutuhan bidang atau profesi tertentu. Misalnya untuk para wisata, kesehatan, bisnis, atau teknik. Jadi materi yang dipelajari memang disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dijalani. Sedangkan General English adalah pembelajaran bahasa Inggris yang sifatnya umum. Materinya mencakup kemampuan dasar seperti berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan untuk komunikasi sehari-hari. Jadi perbedaan utamanya adalah ESP fokus pada kebutuhan khusus, sementara General English digunakan untuk kebutuhan komunikasi secara umum. Kita masuk di soal nomor 2. Menurut saya ada dua karakteristik utama ESP. Karakteristik pertama, pembelajaran ESP disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik atau needs analysis. Artinya, materi yang diajarkan itu disesuaikan dengan tujuan belajar dan bidang yang mereka ambil. Untuk karakteristik yang kedua, materi pembelajarannya berhubungan langsung dengan bidang tertentu. Misalnya, mahasiswa pariwisata belajar cara berkomunikasi dengan wisatawan asing, bukan cuman belajar tata bahasa atau grammar. Jadi, kedua karakteristik ini penting karena membuat proses belajar menjadi lebih relevan, lebih mudah dipahami, dan dapat langsung diterapkan di dunia kerja. Oke, kita masuk di soal nomor 3. Jadi, menurut saya, pendekatan ESP sangat cocok digunakan pada kasus tersebut. Alasannya karena tujuan lembaga pendidikan itu adalah menghasilkan lulusan yang bisa berkomunikasi dengan wisatawan asing dan juga mitra internasional. Jadi, materi bahasa Inggris yang dipelajari memang harus disesuaikan dengan kebutuhan di bidang pariwisata, supaya peserta didik lebih siap saat masuk ke dunia kerja. Kita masuk di soal nomor 4. Menurut saya, konteks tersebut termasuk English for Education All Purposes atau EOP. Soalnya, pembelajaran bahasa Inggrisnya difokuskan untuk kebutuhan pekerjaan seperti melayani wisatawan asing, memberikan informasi, dan berkomunikasi dengan mitra kerja dari luar negeri. Jadi fokusnya lebih ke dunia kerja daripada kebutuhan akademik. Kita masuk di soal nomor 5. Menurut saya ada dua kemampuan bahasa Inggris yang perlu diprioritaskan. Yang pertama adalah kemampuan berbicara atau speaking. Supaya lulusan bisa berkomunikasi dengan wisatawan asing dengan lancar dan percaya diri.
Yang kedua adalah penguasaan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan bidang pariwisata. Misalnya, menyambut tamu, menjelaskan objek wisata, memberikan informasi, serta menangani pertanyaan atau keluhan dari wisatawan. Demikian jawaban yang dapat saya berikan atau yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.